Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan perihal materi telaah materi akidah akhlak kelas 9. Hal ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah materi akidah akhlak yang langsung diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin, MPD. Saya di sini adalah mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6C. Jadi langsung saja kita bahas di yang pertama ada RPP dulu ya. Jadi RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 9. Untuk alokasi waktunya di sini 2 kali 40 menit 1 kali pertemuan. Jadi ada kompetensi intinya. Yang pertama sikap spiritual. Sikap spiritualnya itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Berdua, sikap sosial. Di sini menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan juga toleransi gotong royong. Kemudian untuk pengetahuannya di sini memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian yang tampak di mata, seperti itu. Kemudian untuk keterampilannya di sini mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan juga membuat. Untuk kompetensi dasarnya 1.1 menghayati kebenaran akan adanya hari akhir. 2.1 menunjukkan perilaku mawas diri dan tanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada hari akhir. 3.1 memahami hakikat, dalil, buktinya, tanda-tanda, dan hikmah beriman kepada hari akhir. 4.1 mengomunikasikan dalil akli dan dalil nakli serta hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini siswa dapat menghayati dan juga memahami kebenaran akan adanya hari akhir. Kemudian B dapat menunjukkan dalil nakli tentang beriman kepada hari akhir. Dan materi pembelajarannya yaitu materi iman kepada hari akhir. Untuk metode pembelajarannya di sini disediakan metode ceramah. Jadi metode ceramah ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran, terutama untuk mengawali kegiatan awal, seperti itu. Kemudian B kerja kelompok. Jadi kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang beriman kepada hari akhir. Dan yang C diskusi, yang mana metode diskusi ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenan dengan materi kegiatan pembelajaran. Adapun langkah-langkah pembelajarannya yaitu ada pendahuluan, yang mana di dalam pendahuluan itu ada persepsi dan juga motivasi. Sang guru menanyakan kepada siswa tentang beriman kepada hari akhir dan juga menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat dalam kehidupan. Kemudian ada kegiatan inti. Jadi di sini siswa menelaah sebagai literatur untuk dapat menjelaskan pengertian beriman kepada Allah pengertian beriman kepada hari akhir dengan benar, seperti itu. Dan juga siswa membaca sebagai sumber tentang beriman kepada hari akhir dengan benar. Dan kegiatan penutupnya yaitu guru melaksanakan penilaian lisan. Jadi sebenarnya siswa itu sudah paham nggak sih? Sudah bisa menerima materi nggak sih? Seperti itu. Dan juga tanya jawab tentang beriman kepada hari akhir dengan benar. Dan juga tidak lupa untuk memberikan tugas pengayaan seperti itu. Langsung di sini sumber pelajarannya
yaitu buku paket ya, Akidah Akhlak kelas 9, Al-Quran dan terjemahannya LKS, dan juga lembar hasil kerja siswa seperti itu. Untuk materinya yang pertama yaitu pengertian beriman kepada hari akhir. Jadi ingatlah ya, perlu diingat bahwasanya manusia itu akan terus bertambah usia dan meninggal dunia. Nah, maka dari itu akhirnya kita akan kembali menjadi tanah, dan juga langit dan bumi akan hancur pada saatnya, dan matahari akan kehabisan cahayanya. Lalu apa yang terjadi? Yaitu akan padam, maka berakhirlah kehidupan di dunia. Jadi hari akhir di sini sering disebut sebagai hari kiamat. Hari akhir adalah hari di mana dunia dan seisinya itu rusak, binasa ya, hancur, dan juga sudah pasti tidak ada kehidupan lagi di dalamnya. Nah, beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwasannya suatu saat alam semesta dan seisinya itu akan hancur dan berakhir. Kehidupan di dunia itu hanya sementara ya, kehidupan di dunia itu hanya sementara, dan kehidupan selanjutnya yaitu hanya di akhirat. Yang kekal kita itu hanya berada di akhirat, tiada berakhirnya, seperti itu. Jadi dunia itu hanya tempat menguji manusia, apakah manusia itu mampu berbuat baik atau tidak, seperti itu. Jika manusia selama hidup di dunia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau berbuat baik kepada Allah, maka kelak di akhirat akan bahagia, yaitu dengan masuk surga, seperti itu. Begitupun juga sebaliknya, jika manusia selama hidup di dunia tidak mau beribadah kepada Allah dan enggan berbuat baik, maka akan mengalami kesengsaraan, yaitu dan juga mendapat siksaan yang pada akhirnya akan masuk neraka, seperti itu. Dan di sini ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir. Yang pertama di sini ada golongan ateis. Ateis yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak percaya adanya hari akhir. Juga disebut mulhid, tidak mempercayai adanya Tuhan. Dan yang kedua golongan agama ardi, yaitu yang mana golongan manusia itu yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia. Yang mana golongan agama ini golongan agama yang dibuat sendiri oleh manusia. Dan yang ketiga golongan agama samawi, yaitu golongan manusia yang mempunyai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada dalil nih, dalil beriman pada hari akhir. Yang pertama, satu dalil akli. Nah, dalil akli itu tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Begitu pula alam semesta dan segala isinya akan mengalami kerusakan, kehancuran. Nah, maka sesungguhnya yang kekal itu hanyalah siapa? Yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk ciptaan Allah itu tidak ada yang abadi, termasuk di dunia ini. Oleh karena itu sangatlah masuk akal ya jika suatu saat nanti dunia itu akan mati, dunia itu akan hancur dan berakhir. Nah, itulah yang disebut dengan hari akhir. Para pakar ilmuwan itu para pakar ilmu pengetahuan itu menelaah ya, jadi bahwa matahari sebagai sumber energi. Dan yang kedua yaitu ada dalil nakli, yang mana di sini dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187, yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, baiklah bilakah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Nah, jadi kiamat itu amat berat huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Quran surat Al-A'raf ayat 187.
Dan di sini peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir adalah alam gaib yang harus dilewati manusia setelah kiamat datang, yang dimulai dari alam barzah sampai hari pembalasan di surga atau neraka. Alam barzah yaitu alam kubur, tempat manusia meninggal, dan juga yaumul ba'ats yaitu hari kebangkitan, yang mana manusia semua dibangkitkan dari alam kubur. Pada hari itu semua manusia yang telah meninggal dunia, jasadnya diutuhkan lagi seperti sedia kala meskipun sudah meninggal berabad-abad lamanya. Lalu manusia digiring ke suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Kemudian yang ketiga ada yaumul hasyr, yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar. Setelah dibangkitkan dari kubur, di padang mahsyar manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama manusia hidup di dunia, seperti itu. Kemudian yaumul hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya, amal baiknya, amal buruknya, seperti itu. Kemudian yaumul mizan, yaitu hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar untuk apa? Untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia, sebagaimana di sini sebagaimana saat dihitung amal perbuatan manusia, semua anggota tubuh juga berbicara sendiri-sendiri, melaporkan atas apa perbuatan yang telah dilakukan oleh si empu selama hidup di dunia. Kemudian yaitu yang keenam sirat, yaitu jalan menuju surga. Sirat itu sering disebut juga sebagai jembatan Siratal Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, maka berjalan lewat sirat itu akan sampai ke surga. Bagi yang beramal buruk, jalannya tidak sampai ke surga, tetapi jatuh kemana nih? Jatuh ke neraka, seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada yaumul jaza. Yaumul jaza di sini adalah hari pembalasan, yaitu surga adalah sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Surga di sini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada neraka. Neraka adalah sebutan tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di hari akhir. Neraka di sini diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka dan mengingkari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya gambaran penderitaan di neraka yang telah diterangkan dalam firman Allah Quran surat Al-Hud, yang artinya adapun orang-orang yang celaka maka tempatnya di neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih, seperti itu. Jadi di sini juga ada tanda-tanda terjadinya hari akhir. Antara lain yaitu hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. Banyak orang yang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat, tidak merasa dosa ataupun bersalah, seperti itu. Kemudian banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaah. Jadi hanya yang berdiri masjid-masjidnya saja. Kemudian semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas, banyak yang durhaka kepada orang tua, seperti itu. Mungkin hanya ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.